Happy gimana nih kesibukannya sekarang, lagi sibuk apa nih? Jadi ini Happy lagi banyak banget kesibukannya ya, karena Happy baru aja keluar single terbaru yang judulnya Wes Tatas, dan alhamdulillah udah mencapai 6 juta ya, kalau nggak salah udah 6,5 juta. Terus sama bisnis baru Happy, jadi itu ada bisnis baru warung kecil-kecilan gitu di daerah Kediri gitu. Bisnis Tatas itu apa? Apa? Wes tatas itu apa? Wes Tatas itu artinya sudah putus gitu. Itu baru 1 bulan, kalau nggak salah baru 1 bulan udah alhamdulillah 6,5 juta. Ciptaan sendiri. Ciptaan saya sama Mas Vicky gitu. Saya dikit ngubah-ngubah dikit aja, sedikit liriknya gitu. Tapi sama Mas Vicky dibuat untuk 2 pencipta, yaitu aku sama Mas Vicky. Itu adalah kesepakatan aku sama Mas Vicky kayak gitu. Berarti total tuh kalau bisa dibilang tuh single ke berapa ya, udah banyak banget. Itu single ke, kalau nggak salah, kalau nggak ke-9, ke-10 Happy yang perdana yang ada di channel Happy gitu. Yang benar-benar Happy yang bawain dari lagunya 0 sampai viewernya banyak. Sekarang udah banyak yang cover kayak gitu. Boleh bilang titik baliknya Happy Asmara tuh seperti apa sih dari daerah, jadi sekarang udah dikenal luas, banyak banget orang dalam nasional lah seperti boleh dibilang. Apa sih ketika di lagu apa atau di momen apa ketika itu? Momen pertama kali Happy lagu yang agak dikenal dulu adalah satu Perikanan Kiri. Terus udah gak lama kayaknya Happy dapat materi Sambal Terasi. Nah itu lagi booming-boomingnya banget. Karena lagu Sambal Terasi dulu sekarang nih udah mencapai 60-an juta kalau nggak salah nih ya. Terus yang kedua lagu Apakah Itu Cinta dari Mas Ipang. Itu sekarang udah hampir 90-an juta. Dan yang sekarang ini adalah single terbaru Happy. Yang ketiga ada lagu Tak Ikhlas No, itu ciptaan dari Happy juga. Itu udah tembus 45 juta. Dan ini lagu terbaru Happy ini adalah Wes Tatas, semoga bisa menyusul teman-temannya gitu. Berharap bisa mencapai ratusan kayak gitu. Apa yang paling dirasain sama Happy ini ketika dulu di daerah, sekarang udah sibuk banget gitu, ke Jakarta terus, tampil di TV terus, dipanggil talk show juga, seperti apa nih perbedaan yang dirasakan sama itu? Perbedaannya signifikan banget, banyak banget. Dari yang dulu nganggur, nggak ngapa-ngapain, cuman buat konten nggak jelas gitu. Sekarang udah wirawiri ke sana, pagi di Kediri, malam di Jakarta, besoknya lagi udah di Sumatera kayak gitu-gitu, kayak ya ampun, suatu kebanggaan juga. Jadi rasa capek itu hampir nggak Happy rasain gitu. Justru Happy suka gitu seperti ini gitu. Daripada Happy di rumah nganggur nggak ngapa-ngapain kan ya. Happy lebih suka untuk memperkerjakan sesuatu yang menurut Happy penting gitu, mengerjakan sesuatu yang menurut Happy penting gitu. Capek tapi kan ada bayaran, maksudnya terbayar ketika Iya, terbayar. itu dulu cuman ngebayangin, sekarang udah bisa kembali. Alhamdulillah, dulu cuma bisa ngangen-ngangen ya, bosan apa ya, ngawang-ngawang gitu ya. Apa ya? Kayak menghayal gitu. Sekarang alhamdulillah udah bisa jadi kenyataan. Ini suatu pencapaian dan kebanggaan tersendiri gitu bagi Happy. Apa aja sih kalau boleh tahu tuh yang dulu dibayangin, apa aja emang? Jadi dulu tuh cita-cita Happy tuh banyak sebenarnya. Jadi artis, iya. Jadi guru, iya. Jadi pengusaha, iya. Jadi psikologis. Kayaknya hampir semua kerjaan itu Happy tuh memimpikannya gitu. Ternyata ada beberapa yang terwujud gitu. Contohnya sekarang Happy sudah bisa sedikit dikenal oleh masyarakat luas. Terus sedikit banyaknya Happy juga berbisnis kayak gitu-gitu. Terus ya sedikit-sedikit mimpi itu terwujud gitu. Juga Happy juga bisa menjadi guru untuk anak-anak remaja zaman sekarang yang mulai putus asa nih. Mungkin mereka putus asa untuk mengejar mimpinya kayak gitu. Biasanya Happy memberikan motivasi atas apa yang Happy capai selama ini kayak gitu. Yang masih mau dikejar mungkin ada, yang masih dibayangin dan belum kesampaian apa? Yang masih dibayangin dan belum kesampaian itu sebenarnya masih banyak banget, nggak bisa disebutin. Tapi semoga lah kedepannya teman-teman bisa menjadikannya suatu semangat gitu dan juga bisa mengapresiasinya. Tapi kan ini identik sama lagu Jawa. Iya. Lagu Jawa itu yang banyak pendengarnya kadang yang galau, Iya. yang ambiar seperti itu. Kalau Happy sendiri yang paling mengena dengan kehidupan Happy sendiri yang mana sih? Lagu-lagu yang ambiar-ambiar itu? Hampir semua lagu ciptaan dari Happy itu menurut Happy mengena karena itu adalah cerita pribadi, Mas. Oh, iya, Jadi iya, itu iya. tuh cerita pribadi dari Happy sendiri. Tapi yang paling mengena banget itu adalah Tak Ikhlas No. Karena itu perdana ya, Happy menciptakan lagu itu dan
bisa diterima di semua kalangan masyarakat, sehingga itu juga membuka jalan karir Happy gitu lewat lagu itu sih sebenarnya. Jadi kayak ya ampun, gak nyangka ternyata Patah Hatiku itu bisa menjadi semangatku gitu sekarang. Termasuk yang terakhir nih, status itu sendiri. Iya, termasuk yang status ini juga alhamdulillahnya pas banget gitu, ngena banget, kondisinya juga pas kayak gitu sih. Pasnya gimana sih, apa sih pasnya? Sama seseorang, cuman ya ini semua sudah takdir, jadi tidak boleh disesali. Kita harus menebar kebahagiaan untuk semua orang, itu penting banget. Kalau ngomong soal lagu berbahasa Jawa semacam, motivasi siapa sih, apa inspirasinya siapa sih? Inspirasi dari lama mungkin dengan ada sosok siapa yang jadi panutan juga? Sosok panutan Happy adalah almarhum Didi Kempot gitu. Karena beliau itu juga pernah menyemangati saya gitu. Pas dulu, pas waktu saya masih belum menjadi apa-apa, beliau pernah ngomong gitu kayak, "Dok, kamu semangat ya meneruskan perjuangan ini loh Jawa," kayak gitu. Jadi ojo sampai wong Jawa lali Jawa nih, kayak seperti itu juga sih. Jadi ya, saya lebih disemangati dengan beliau gitu pas dulu, pas saya masih belum seperti sekarang gitu. Berarti sesuai dengan pesan nama mungkin konsisten dengan lagu-lagu berbahasa Iya, Jawa. iya, harus konsisten karena kan ini budaya kita gitu, anak-anak Jawa gitu. Kita harus memperkenalkan lebih luas lagi gitu, sehingga kalau bisa kita menginternasionalkan tapi tetap konsisten gitu. Tapi ada yang unik nih, dulu kan yang lagu bahasa Jawa paling yang denger orang-orang Jawa, mungkin yang perantauan. Kalau sekarang orang yang bukan orang Jawa pun nggak dengerin, merasa nggak sih? Tapi yang mungkin yang orang-orang yang mungkin nggak tahu sebenarnya tapi akhirnya ikut mendengarkan. Iya, banyak banget juga yang ada komen nih di Instagram, di komentar YouTube, terus di ini juga di media sosial aku tuh kayak ngomong, aku dari Sumatera Kak, tapi aku suka lagu Kakak. Kak, aku dari Jawa Barat, tapi aku suka lagu Kakak di Jakarta, kayak gitu. Maksudnya saya seneng banget gitu, lagu-lagu ciptaan dari saya juga bisa diapresiasi. Terus generasi-generasi yang baru ini juga bisa mengapresiasinya, jadi bangga gitu, seneng gitu. Bisnis apa sih kalau boleh tahu? Warung makanan Mas, kecil-kecilan, tapi semoga semuanya suka sama bisnis baru saya. Dipegang sama keluarga atau seperti apa? Saya tuh kerjasama sama kakak saya. Kakak saya itu kebetulan bisa pinter masak. Terus saya kebetulan suka berbisnis gitu. Jadi ya kenapa enggak gitu. Apalagi kakak saya juga nganggur gitu. Daripada kan ketika aku mulai bisnis, aku tuh berharap sebagian orang itu tertolong gitu. Kayak yang membutuhkan lapangan pekerjaan jadi tertampung di situ, seperti itu. Nah, Happy ini kan kalau netizen itu penasarannya nggak cuma karya kadang-kadang ya. Iya. Kadang asmaranya juga dikepoin juga nih kan. Iya. Iya kan, ya kalau yang kemarin pasti kan udah tahu dong, pasti wah ini cocok banget dijodoh-jodohin ini sama Mas Denny Cakna. Iya, Mas seperti Denny. itu. Seperti apa sih kalau menjawabnya Happy sendiri nih? Kalau saya sih sebenarnya nggak kebanyakan jawab ya, kayak aku sama Mas Denny hubungannya kayak gimana gitu. Sebenarnya aku nggak pernah jawab. Cuman dari perlakuan, dari kebiasaan kita, netizen pastinya lebih bisa menyimpulkan gitu, karena cenderung banget, kelihatan banget gitu ketika aku lagi baikan, terus ketika aku lagi marahan, ketika aku lagi gimana tuh justru netizen itu yang lebih tahu gitu, dan sering-sering DM kayak Mbak Happy sabar kayak gitu-gitu. Padahal aku sendiri nggak pernah mengumbar sama sekali gitu. Sama sekali nggak bilang untuk memasukkan ada status nih? Iya, sama sekali nggak pernah bilang status kita apa. Cuman kadang aku ya keceplosan gitu manggil Mas Denny kayak gitu-gitu tuh, kayak kadang keceplosan. Cuman kan mereka bisa menilai sendiri. Oh, berarti sebenarnya memang ada status saya aslinya ya? Apa? Kan keceplosan berarti. Ya deket, emang deket sih dari dulu gitu, sampai sekarang alhamdulillah hubungannya selalu baik-baik aja. Apa karena seprofesi sejalan juga lagu-lagu Jawa, seperti apa yang bikin deketnya? Sebenarnya yang bikin deket tuh karena tali persaudaraannya kali ya. Jadi dulu tuh dari yang nggak kenal gitu, terus DM-an lewat Instagram gitu kan jadi saudara tuh. Akhirnya deket sampai sekarang. Suka selain rekaman manggung gitu mungkin suka menghabiskan waktu bareng juga? Apa? Di luar panggung suka menghabiskan Enggak waktu sih, bareng? sebenarnya kita tuh lebih cenderung ketemu pas waktu kita manggung. Jadi seumpama di luar manggung nih ya, aku tuh repot sama
kesibukan aku sendiri bernyanyi. Mas Denny juga, ketika aku ada tanggal kosong, Mas Denny yang nyanyi. Ketika Mas Denny yang kosong, aku yang nyanyi, kayak gitu sih. Jadi ketemunya ketika kita berdua itu lagi sepanggung, kayak gitu tuh lebih ke situ sih. Total udah berapa lagu yang nyanyi bareng? Cuman satu lagu baru. Kalau dari cover sih udah beberapa lagu ya, ada 3 lagu. Cuman baru kemarin ngeluncurin single juga di Mas Denny gitu. Alhamdulillah bisa turut membantu Mas Denny. Nah tapi kalau netizen kan kadang udah dibilangin sekali tetap ngotot juga pengen ngejodohin seperti apa. Iya, jadi Iya, tuh aku gimana? kadang gini, yang Baper katanya, ngomongin baper. aku gitu, semua aku bertengkar gitu, yang nangis netizen gitu. Kadang aku merasa kasihan juga sih, kena imbas. Sebenarnya dampaknya aku sama Zen itu juga besar gitu, dan kadang mereka juga ketika kita lagi marah, mereka yang ikut sedih gitu kayak sebenarnya nggak tega. Cuman yang namanya manusia pasti ketika ada problem kan kita kadang lebih memilih untuk yang satu diem, yang satu kalau aku mah aku nggak bisa diem gitu. Aku apapun selalu aku upload di Instagram, dan kemarin juga sempat rame juga tuh di komentar YouTubeku, ih ini yang cewek kok terlalu ngumbar ya. Sebenarnya aku bukan ngumbar, cuman ketika aku bersedih gitu, media yang paling aku outin, yang paling aku keluarin itu di media sosial gitu kan. Beda kalau perempuan itu emang suka apa ya, banyak ngomong gitu. Kalau laki pendiam, itu mah karakter gitu menurut aku sih. Tapi cuman aku sekarang udah tutup suara. Suara maksudnya nggak mau ngejawab lagi soal itu. Soalnya semakin aku menjawab ternyata semakin panjang gitu. Lebih baik aku keep silent aja di sini gitu. Lost doll. Tapi emang ada kubu-kubuan ya, ada yang mendukung, ada yang ini seperti itu ya. Iya, kadang yang nggak dukung itu lebih memperkeruh suasana gitu. Yang ngedukung tuh biasanya kayak udah sabar, nanti kalau jodoh pasti jalan, udah gini-gini. Cuman yang nggak dukung itu kata-katanya tuh pedes banget. Kemarin aku sempet nangis gitu, kayak aku sempet posting tuh, aku nangis terus aku posting. Tapi aku mikir kenapa ya, terus aku nangis terus aku posting gitu, terus aku hapus lagi gitu. Emang aku mau menunjukkan kelemahanku ke orang gitu. Kalau aku nangis aku posting, jadi aku menunjukkan kelemahanku kepada orang lain dong. Terus untuk lagu sendiri nih Epi, Apa? untuk menciptakan sebuah lagu sendiri, Iya. itu kan adanya ciptaan sendiri. Sebenarnya Iya. inspirasinya dari mana? Terus biasanya kalau nyiptain lagu itu kan harus suasana yang enak lah, maksudnya harus Iya. suasana yang bagus, baru dapat inspirasi lagi yang bagus. Di saat-saat apa sih kamu menciptakan lagu itu? Kalau aku tuh tipe orang yang langsung ya. Ketika aku hari ini aku disakitin gitu, atau Sering aku ya? bertengkar gitu. Disakitin sering nggak? Oh sering. Sering. Nggak tahu kenapa aku udah terus. Iya gitu. Kalau aku nyiptain lagu itu ketika hari ini aku bertengkar karena masalah mungkin si dia sama cewek lain gitu. Aku langsung nulis aja. Jadi aku nggak perlu nunggu waktu lama-lama gitu, besok atau lusa gitu nggak. Jadi ketika aku saat itu disakitin, saat itu juga aku menulis lirik. Nanti udah baikan, terus bertengkar lagi, itu aku nulis lagi. Jadi per satu lagu yang aku ciptain itu sebenarnya untuk satu orang. Oh. Dan ini udah ada 9 lagu. Berarti Terus- 9 9 orang. Ya. 12 berarti selusin. Aduh, 12 orang yang udah nyakitin ya. Tapi enggak, biasanya emang spontanitas gitu. Kalau aku nyiptain lagu, aku lagi bahagia, aku paksa-paksa nyiptain lagu malah nggak jadi gitu. Jadi di saat itu juga aku nyiptain. Cuma notasinya yang aku bedakan. Mungkin notasinya aku buat besok, lusa kayak gitu. Kalau Banyak kan lirik- galau berarti ya? Apa? Banyak kan yang galau. Kebanyakan galau karena aku nggak bisa nulis lagu bahagia sama sekali. Tapi ternyata memang kalau lagu cinta itu yang lebih mudah diterima tuh yang galau. Iya, lebih mudah diterima yang galau karena mungkin di saat itu tuh, di hari itu juga ketika aku rilis lagu galau, mungkin ada 1 juta orang yang patah hati di hari itu juga gitu. Aku percaya diri karena menurut aku setiap hari itu orang pasti akan merasakan patah hati, tapi berbeda orangnya. Oh iya tadi. Peran TikTok buat karir kamu luar biasa juga ya. Aduh, luar biasa banget Iya, lagu-lagu seperti apa aku. sih? Akhirnya penasaran dulu sama lagunya, dicari nih siapa yang nyanyi, akhirnya ketemu kamu juga. Itu seperti apa nih peran TikTok buat karir kamu? Peran TikTok itu buat aku ini banget ya, membantu banget karena aku pun dulu awalnya tuh dikenal juga dari TikTok gitu. Lagu Sambal Terasi kan dibuat TikTok. Terus lagu Ku Puja-Puja itu juga di TikTok sampai rame, sampai sekarang udah berpuluh-puluh juta juga. Justru kebanyakan lagu Happy itu dikenal dari TikTok.
awalnya sih TikTok yang sangat membantu gitu. Makanya Happy ngapa-ngapain curhatnya juga di TikTok guys. Galau aku curhatin di TikTok, apa-apa curhatin di TikTok gitu. Emang aku orangnya dramatis sih. Tapi dramatisnya akhirnya membuahkan lagu ya. Alhamdulillah. Makin banyak putus, makin banyak lagunya gitu. Enggak sih, sebenarnya per satu orang bisa 3 lagu juga. Oh, gitu. Berarti harus banyak hubungan sama ini ya, biar dapat inspirasi lagu ya. Jadi hubungannya itu harus sama fuckboy gitu, fuckboy gitu. Jadi kalau sama fuckboy kan kita sering disakitin terus jadi banyak karyanya. Iya. Seru sih. Terus ini flashback ke belakang. Iya, Mas. Sebelum jadi penyanyi sekarang jadi terkenal sekarang tuh sebenarnya Happy itu dulu seperti apa sih? Sebelum jadi penyanyi, sebelum jadi dulu tuh Happy tuh anak biasa. Jadi Happy tuh suka anak desa, wis arek desa, ono kuwi yang kemana-mana itu selalu ikut nenek, selalu ikut kakek. Terus Happy jualan all shop kayak gitu, online shop baju, make up, peralatan skincare kayak gitu-gitu sih. Dulu lebih ke seperti itu, ngebantu temen kayak gitu. Tapi sebelum jadi penyanyi kayak dulu sebelum terkenal itu pernah nyanyi di wedding. Iya, dulu sebelum terkenal Happy tuh penyanyi, tapi di acara nikahan gitu, acara wedding gitu. Tapi itu juga sambil jualan kayak mungkin aku lagi ini bulu mata, restock bulu mata, terus aku jualan bulu mata gitu sih. Sari ini belum mata kan? Ah? Sari ini belum mata. Anti badai. Anti badai. Untuk hobi nyanyi sendiri nih, untuk hobi nyanyi sendiri tuh kelihatan dari umur berapa sih? Maksudnya dari udah mulai nyanyi nih walaupun belum manggung tapi Udah nyanyi itu Udah dari nyanyi. kelas 3 SD. 3 SD. Dulu tuh masih lagu kebangsaan gitu. Terus lomba antar kecamatan gitu, lomba kan biasanya lagu kebangsaan. Terus lagu qasidah gitu. Terus ya kayak gitu-gitu sih, lebih ke festival-festival gitu. Terus baru ikut ke acara wedding tuh baru kelas 3 SMP. Jadi pengalaman Happy itu nol banget karena dulu Happy anak festival. Jadi kurang gitu untuk performnya gimana, tata cara gimana gitu kurang banget. Kalau si nyinden mungkin dari nyinden juga awalnya. Dulu pernah nyinden, cuman Happy tuh kayak diajak gitu. Pas waktu itu sama Dalang itu diajak, ayo untuk nyanyi, nyobain gitu. Happy kan suka mengeksplor, jadi ketika Happy suka nyanyi, jadi Happy harus bisa menguasai lagu campur sari bisa, terus langgam bisa, jazz bisa, pop bisa, rock bisa. Happy tuh harus kayak gitu orangnya. Jadi Happy tuh suka mengeksplor dan mengupgrade sesuatu yang menurut Happy tuh pantas untuk Happy buat belajar. Terus untuk kegiatan sendiri nih di masa pandemi, nggak tahu kalau di Jakarta kan memang serba ketat, serba terbatas. Kalau di Kediri sendiri seperti apa? Maksudnya kegiatan Happy sehari-hari, misalnya nggak ada kegiatan manggung di rumah aja, itu kegiatannya apa aja? Kalau Happy tuh pas waktu di Kediri, pas di rumah, pas nggak ada kegiatan, itu pasti jarang banget juga sih sebenarnya. Cuman Happy lebih ke buat konten, terus kan endorsean juga banyak karena di pandemi ini. Jadi Happy lebih ke di rumah tuh ngerjain konten-konten endorse, konten-konten YouTube atau requestan dari anak-anak kayak gitu, lebih ke situ sih. Terus apa lagi? Ini apa? Kan Happy udah menciptain 9 lagu ya. Iya, kurang lebih 9 lagu kalau nggak salah. Ini 9 lagu ya. Kalau bisa nanti bisa 20 lagu lah. Iya. Harus banyak sakit hati dong. Harus banyak sakit hati tapi. Nah, lagu itu kan Happy sering ngaturin lagu orang. Lagunya siapa itu? Boleh nggak nanti penciptanya apa lagunya Happy dikabarin sama orang? Apa? Lagunya Happy yang penciptanya Happy itu sendiri boleh nggak dikabarin sama orang? Kalau Happy, ini buat teman-teman semuanya yang mau pakai lagu Happy juga nih info. Kalau Happy tuh nggak pernah jadi orang itu pelit karya ya. Ketika kalian mau cover silahkan, ketika kalian suka silahkan, tapi dengan attitude yang baik. Kadang kan orang cover tapi nggak menyebutkan penciptanya seperti itu, terus nggak menyertakan link deskripsi lagu originalnya, itu menurut Happy kurang sopan gitu. Kalau Happy mah orangnya terserah, ketika kalian mau memakai lagu Happy terserah, yang penting kalau cover, tapi kalau emang harus izin resmi, itu harus izin bagaimanapun prosedurnya, kan tetap ada prosedurnya kayak gitu. Ada Kalau yang undang-undangnya gitu kan sekarang. kalau mau penyanyi baru, musisi baru yang pengen cover silahkan, saya persilahkan sekali. Pulau Nuwun.
yang Tapi penting. nggak pernah marah gitu. Meskipun nggak izin ya, tapi ketika mereka menyertakan pencipta dan link officialnya itu sudah menurut Happy sudah suatu pamit Apresiasi gitu, ya. suatu apresiasi. Nah itu kan sekarang yang dikeluhkan semua pencipta lagu semua itu tentang melaporkan orang, lagu orang. Iya, Nah nanti kalau semua mereka nih kan banyak kan sekarang yang melaporkan lebih tinggi iya. viewernya, itu akan dituntut atau apa kalau misalnya tidak izin? Kalau menurut saya, jadi kan kebanyakan kan memang ada khusus pencipta itu karena mereka mempunyai sebuah karya yang mereka jual gitu. Ketika mereka tidak terima lagu karyanya di cover oleh orang lain terus mereka menuntut, itu kan hak mereka. Kalau di Happy sendiri, karena Happy basicnya bukan pencipta tapi Happy penyanyi, jadi ketika Happy punya karya, ketika itu diapresiasi oleh penyanyi lain, Happy suka gitu, dan Happy tidak akan menuntut ketika attitude kalian baik. Tapi dengan adanya undang-undang ini yang akan disesikan sekarang, bahwa yang menghafalkan lagu orang akan kena hukuman atau kena denda atau kena apalah, itu setuju nggak? Kalau aku sebagai penyanyi itu gimana ya, setuju sih, karena emang nggak sopan soalnya kalau cover emang nggak izin itu nggak sopan gitu. Tapi kalau sama mereka izin, insya Allah nggak akan sih. Kalau di kan itu permasalahan di pencipta kan, ketika penciptanya nggak terima. Kalau di Jawa Timur kebanyakan lagu belum ada publishnya, jadi ketika itu milik perorangan dia dijual. Nah, itu Gitu. salahnya. Tapi untuk salahnya pencipta itu di situ, ketika kamu punya karya ya langsung aja dipublish gitu, biar mereka tahu harga, mereka tahu cara mengapresiasinya kayak gitu. Tapi kalau lagunya si Happy sekarang didaftarkan nggak di Departemen Negara? Apa? Didaftarkan nggak ke Departemen Kehakiman? Oh, saya publish semua. Jadi ketika ada orang yang cover itu otomatis collect nanti 8% kalau nggak salah, 8 atau 12% gitu. Tapi mereka tetap mendapatkan untung, Happy juga mendapatkan apa yang Pembagian royalti. pembagian royalti sendiri gitu. Jadi makanya Happy terserah ketika kalian. Tapi kalau yang izin resmi kan pengecualian dari publisher. Jadi kita harus membuat listkan ketika ada orang mau beli lagu secara official nih ya. Terus aku mau beli 12 juta gitu. Terus nanti di pengecualian jadi Happy nggak dapat dari situ. Nggak dapat royalti dari situ. Tapi mereka udah ngedapetin free kayak digital content kayak gitu. Udah seitunya gitu. Ini flashback ulang. Sebenarnya Happy itu kan namanya bukan Asmara kan? Iya. Aslinya. Itu yang ngasih nama Asmara itu siapa? Yang nama Asmara itu adalah tukang makeup aku. Aku ternyata nggak tahu kalau dia itu indigo. Dulu dia pernah namain aku Happy Rizka. Kamu pakai Happy Rismanda apa Happy Sauda aja ya gitu. Dulu sih dia tukang make up apa sih namanya, makeup artist, tapi sekarang udah ganti makeup artist juga, makeup wedding juga indigo. Baru ngertinya sekarang malah aku tukang makeup itu indigo. Dia bisa melihat ini nama membawa hoki buat Happy ya. Dulu sih nggak begitu kelihatan gitu kalau dia indigo tuh, nggak tahu gitu. Ternyata baru setahunan ini dia jadi indigo, jadi bisa apa? Rawang. Rawang apa-apa, cuman udah lama nggak hubungan juga sih. Ternyata Mas Happy Tigor. Asmara itu membawa rezeki yang besar kan? Iya, alhamdulillah. Mau terima kasih banyak buat Mas Tigor karena udah ngasih aku nama Happy Asmara. Kalau namanya aslinya sendiri siapa? Happy Rismanda. Kalau di pencipta aku juga Happy Rismanda, jadi bukan Happy Asmara. Nah, di Jawa Timur itu kan gudangnya penyanyi top lah maksudnya. Alhamdulillah. Banyak kan di Jawa Timur. Itu ada interaksi nggak sih sama penyanyi misalnya gitu? Pastinya kalau Happy itu introvert banget dari orang. Tapi Ketika gengan. nggak ada geng-gengan sih, cuman Happy introvert emang. Jadi teman Happy itu cuman aku sama asisten aku sama kakak aku gitu doang. Jadi ketika aku berinteraksi itu ketika ketemu doang. Jadi pas nggak ketemu juga nggak pernah bahas story juga. Happy itu orangnya emang introvert gitu, sulit mau temenan sama siapa tuh sulit, tapi sekali kenal tuh baik gitu. Happy itu paling suka sama penyanyi di Jawa Timur Enes Gita ya? Apa? Paling ngefans sama Almarhum Didi Kempot. Didi Kempot. Sama Agnes Monica. Kok jauh? Iya dari kecil. Gue pikir Nela Karisma gitu. Kalau Kak Nela sama Kak Eni itu emang kakak senior Happy gitu, emang dari dulu. Happy mengagumi.
Happy sendiri kan Kak punya Fian. pasukan tuh, pasukan apa nih, pasukan Pasukan Happy Asmara Sejati, Pas Hati. Pas Hati. Iya. Itu ada interaksi nggak sama mereka-mereka kan? Sering. Itu kan ada fanbase-nya kan? Fanbase-nya apa namanya itu? Pas Hati. Pas Hati ya, Pas pasukan. Hati. Happy Asmara Sejati. Udah berapa banyak di fanbase itu anggotanya? Udah berapa ya, ribuan, banyak banget. Kalau di Facebook ada 10.000 apa gimana gitu? Di daerah mana paling jauh? Mungkin Nggak tahu, soalnya nyebar. Hmm. Jadi Happy juga udah banyak sih. Jadi Happy soalnya udah terbentuk dari tahun 2017. Jadi udah lama dan udah banyak, udah di mana-mana. Alhamdulillah berkat support mereka juga Happy jadi seperti ini, jadi sekarang gitu. Jadi mereka itu menurut Happy juga bagian terpenting dalam karir Happy juga.